Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Miss Eka. Abang kakak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kamu dalam keadaan sehat ya. Dan gimana, masih semangat kan mengikuti pembelajaran hari ini? Harus semangat ya. Nah, bertemu lagi dengan Miss Eka pada tanggal 21 Oktober 2020 dalam mata pembelajaran tematik. Hari ini kita akan masuk ke materi pembelajaran kita yang baru. Miss Eka mengingatkan, silahkan kamu tonton video ini dari awal sampai akhir agar kamu insya Allah dengan mudah memahami materi yang Miss Eka berikan dan nantinya bisa mengerjakan latihan dengan sebaik mungkin. Kita mulai pembelajaran kita hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita masuk ke materi pembelajaran kita hari ini. Tema 5, wirausaha. Subtema 2, usaha di sekitarku. Nah, abang kakak, hari ini kita sudah masuk ke subtema yang baru, yaitu subtema 2, usaha di sekitarku. Nah, tujuan pembelajaran kita dalam materi ini yang pertama, dengan membaca teks, siswa mampu mengidentifikasi posisi dan peranan Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN secara terperinci. Yang kedua, dengan mengamati gambar, bereksplorasi, dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi benda magnetis dan non-magnetis secara tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca teks dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi komponen dan cara mengisi teks daftar riwayat hidup secara benar. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu dalam mata pembelajaran IPS. Nah, di sini kamu diminta untuk bacalah teks berikut dalam hati. Nah, abang kakak di sini Miss Eka akan membacakan teksnya. Kamu silahkan buka buku tema kamu, yaitu tema 5 di subtema 2 pembelajaran 1. Ketika Miss Eka membaca di sini, silahkan kamu ikut membaca di dalam hati dan simak apa yang Miss Eka baca. Nah, kita mulai ya. Kerajinan batik dan gerabah Kasongan adalah dua contoh wirausaha yang telah mengekspor produk ke luar negeri, khususnya ke negara-negara ASEAN. Ekspor batik terus meningkat. Kementerian Perindustrian menargetkan ekspor produk batik hingga 2019 mencapai 1,5 miliar US dollar, yaitu sekitar 22,7 triliun rupiah. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, ekspor produk batik cenderung meningkat setiap tahun. Pada periode Januari sampai April 2015, nilai ekspor mencapai 81,8 juta US dollar atau sekitar 1,2 triliun rupiah. Ekspor pada 2014 mencapai 340 juta US dollar, yaitu sekitar 5 triliun. Jumlah itu meningkat 17% jika dibandingkan dengan ekspor pada tahun 2013. Batik Indonesia sudah diekspor ke berbagai negara ASEAN seperti Malaysia dan Singapura. Selain itu juga ke negara Amerika, Eropa, dan Australia. Nah, kemudian teks yang kedua yaitu Kasongan, Bantul, ekspor gerabah miliaran rupiah per bulan. Kalangan perajin di sentra kerajinan gerabah dan keramik Desa Kasongan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mampu mengekspor berbagai macam kerajinan. Ekspor tersebut mencapai 80 kontainer per bulan atau setara dengan sekitar 6 miliar rupiah. Berbagai kerajinan gerabah yang diekspor itu meliputi guci yang dibalut dengan kerang dan kaca, patung, hiasan luar ruangan dengan berbagai model dan motif kembangannya. Sentra kerajinan Kasongan memiliki ratusan perajin yang tersebar di 5 perdusunan. Dengan sekitar 200 perajin kualitas ekspor termasuk 5 perajin skala besar. Pada periode 2008 sampai 2010, ekspor kerajinan memang cenderung turun, terutama ke Amerika dan Eropa. Namun mulai 2011 dan setelahnya ekspor mulai meningkat, bahkan mulai merambah ke Australia dan sebagian Asia. Nah, dari kedua teks ini kita akan memahami bahwa wirausaha di Indonesia yang sudah mengekspor produk-produknya ke luar negeri, khususnya itu ke negara ASEAN. Jadi yang pertama ada batik, kemudian yang kedua ada gerabah dari Kasongan. Nah, abang kakak dari teks yang Miss Eka baca, kamu bahkan sudah mendengarkan bahwa
Alhamdulillah ekspor batik ataupun ekspor gerabah dari Kasongan itu setiap tahunnya meningkat, bahkan sudah mencapai nilai triliunan rupiah per tahunnya. Masya Allah ya. Nah, ini adalah salah satu bukti bahwa dengan bekerja keras, insya Allah cita-cita dan usaha ataupun wirausaha itu bisa berhasil. Seperti di materi sebelumnya, apapun profesi kita, apapun pekerjaan yang kita tekuni, maka bekerja keraslah. Maka insya Allah, Allah akan memberikan kemudahan dari apa yang kita kerjakan. Nah, jadi kalau kamu perhatikan, yang namanya kesenian atau karya seni gerabah itu merupakan hasil karya seni yang terbuat dari tanah liat. Jadi berupa guci, kemudian keramik-keramik hiasan yang ada di rumah, bisa itu pot, kemudian vas bunga atau pot, kemudian ada juga meja, ada juga kursi yang biasanya untuk kita duduk santai di depan rumah. Nah, jadi banyak contoh-contoh kesenian gerabah dari Kasongan seperti yang tertampil pada gambar. Nah, setelah kita mempelajari mengenai wirausaha yang menyebar luas dengan tingkat ekspor tinggi ke negara ASEAN, kita akan mempelajari benda magnetis dan non-magnetis. Nah, namanya saja benda magnetis itu artinya adalah benda yang bisa ditarik oleh magnet, dan benda non-magnetis itu adalah benda yang tidak bisa ditarik oleh magnet. Di sini juga Miss jelaskan, benda magnetis adalah benda yang dapat ditarik oleh magnet, sedangkan benda non-magnetis seperti sudah Miss Eka katakan bahwa benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, perhatikanlah gambar berikut. Perhatikan, yang pertama di sini ada gambar pensil. Ada gambar pensil, kemudian yang kedua ini ada gambar kancing peniti. Yang ketiga ini ada penghapus. Kemudian yang keempat ada paku. Yang kelima ini seperti penjepit kertas ya, abang kakak, yang terbuat dari besi atau logam. Dan yang keenam di sini ada sisir. Nah, perhatikan gambar tersebut. Nah, gambar tersebut juga terdapat di buku paket tema 5 kamu. Nah, kemudian selanjutnya di sini ada gambar gunting. Next ada bola kasti. Kemudian ada penggaris kayu. Kemudian ada daun. Ada karet gelang, dan yang terakhir ada cermin. Nah, abang kakak di sini ada 12 gambar yang harus kamu perhatikan. Nah, di sini dari 12 gambar yang sudah kamu amati, kamu diminta untuk mengerjakan latihan. Nah, latihannya adalah identifikasi benda-benda berikut ini termasuk benda magnetis atau non-magnetis. Nah, perhatikan di sini Miss Eka berikan tabelnya. Nah, di sini ada 11 ya abang kakak, terpotong. Tadi sudah Miss Eka jelaskan yang ke-11 karet gelang, dan yang kedua adalah kaca. Jadi silahkan kamu tambahkan di bagian bawah, di bagian sini silahkan kamu tuliskan kaca. Untuk tambahannya di nomor 12 itu ada kaca. Nah, yang pertama itu ada pensil. Nah, kalau dia benda magnetis, silakan kamu isi dengan benda magnetis misalnya. Kemudian kalau misalnya peniti itu adalah benda non magnetis, maka silahkan kamu jawab di kolom yang tersedia. Nah, jadi di sini bukan diminta untuk menyilang ataupun memberi tanda checklist, bukan, tapi kamu mengisi sesuai dengan keterangannya. Apakah pensil itu benda magnetis atau non magnetis, begitu juga peniti dan barang-barang selanjutnya sampai ke nomor 12. Silahkan kerjakan latihan tersebut di buku tematik kamu dengan sebaik mungkin ya. Next, kita masuk ke bahasa Indonesia. Nah, beralih dari mempelajari mengenai benda magnetis dan non-magnetis, kita mempelajari mengenai daftar riwayat hidup. Nah, abang kakak, tahukah kamu bahwa daftar riwayat hidup adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang? Kamu dapat membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan menerangkan data diri kepada orang lain. Kamu membuat daftar riwayat hidup untuk keperluan mendaftarkan diri, misalnya mendaftarkan diri ikut lomba kesenian, menjadi anggota sebuah tim, pengurus suatu kegiatan, atau untuk melamar pekerjaan. Nah, setiap orang memiliki riwayat hidup masing-masing. Riwayat hidupmu pasti berbeda dengan riwayat hidup adikmu, kakakmu, bahkan orang tuamu. Kamu dapat menulis daftar riwayat hidup dalam bentuk singkat maupun dalam bentuk narasi atau cerita.
Nah, kalau di subtema 1, yaitu subtema sebelumnya kita mempelajari tentang bagaimana cara mengisi formulir, kemudian ada bermacam-macam formulir yang kita pelajari. Di subtema 2 kita akan mempelajari mengenai daftar riwayat hidup. Seperti dikatakan bahwa daftar riwayat hidup itu adalah data yang berisi informasi tentang diri seseorang. Jadi masing-masing kita bisa membuat daftar riwayat hidup. Seperti dikatakan, setiap orang memiliki riwayat hidup yang berbeda. Bahkan anak kembar sekalipun, dari nama saja sudah berbeda dan hal-hal lainnya yang akan diisi daftar riwayat hidup. Nah, untuk mengisi daftar riwayat hidup ternyata yang diperlukan itu adalah data diri, pengalaman, keterampilan, prestasi yang pernah diraih, serta informasi penting lainnya yang perlu diketahui orang lain. Jadi abang kakak, pada umumnya daftar riwayat hidup ini banyak digunakan ketika kita ingin melamar pekerjaan. Nah, jadi selain melamar pekerjaan, bisa juga saat mengikuti lomba, kemudian untuk menjadi anggota dari sebuah organisasi ataupun pengurus suatu kegiatan misalnya. Tapi pada umumnya di kalangan kita atau di kalangan umum, daftar riwayat hidup ini biasa diisi atau biasanya diterterakan ketika kita akan melamar pekerjaan. Nah, mungkin suatu hari nanti ketika kamu akan melamar pekerjaan, kamu juga akan membuat daftar riwayat hidup. Jadi dari sekarang kita akan mempelajari mengenai bagaimana cara mengisi daftar riwayat hidup yang baik. Nah, silakan kamu hafalkan, silakan kamu pahami bahwa tadi sudah diterterakan untuk membuat daftar riwayat hidup itu banyak yang diperlukan, yang disiapkan, yaitu data diri, pengalaman, keterampilan, dan lain sebagainya. Nah, itulah mengenai daftar riwayat hidup. Next, di pembelajaran selanjutnya kita akan mempelajari cara mengisi daftar riwayat hidup yang baik dan benar dan bagaimana contohnya. Nah, abang kakak, itulah materi pembelajaran kita hari ini. Sudah banyak ya yang kita pelajari mengenai daftar riwayat hidup, kemudian mengenai bagaimana negara Indonesia itu mengekspor barang hasil wirausaha ke negara-negara ASEAN dan juga ke luar negeri. Kita juga sudah mempelajari mengenai benda magnetis dan non-magnetis. Kalau kamu mendengarkan video ini dari awal sampai akhir, insya Allah kamu akan mudah memahami dan semoga apa yang Miss Eka jelaskan ilmunya bermanfaat untuk kamu. Miss Eka ucapkan terima kasih untuk kamu yang sudah menonton video Miss Eka dari awal sampai akhir. Jangan lupa kerjakan latihan kamu dengan sebaik mungkin, dan jika sudah selesai silakan fotokan dan kirimkan melalui WA Miss Eka. Selalu Miss Eka tunggu sampai jam 10 malam. Semangat ya abang kakak. Miss Eka juga mengingatkan tetap patuhi protokol kesehatan yang masih berlaku. Nah, semoga wabah ini segera berakhir dan insya Allah kita bisa kembali ke sekolah. Nah, kita ucapkan lafaz hamdalah untuk mengakhiri pembelajaran kita. Alhamdulillahirabbil alamin. See you on the next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.